Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, salam jumpa teman-teman ya. Sehat-sehat selalu, berbahagia serta sejahtera teman-teman ya. Amin. Mengawali ajakan kami ya kembali, saya mengajak belajar bersama, diskusi ya teman-teman ya, tentang pengetahuan spiritual. Karena terus terang aja di sini yang kami ajak diskusi itu ya belum menemukan, susah teman-teman. Satu dua kami ajak itu tidak berkenan. Ya, teman-teman dekat saya yang saya ajak diskusi ya bersama-sama ya pada tidak berkenan, nggak tahu kenapa alasannya teman-teman ya. Oleh karena itu saya yang minim ilmu pengetahuan khususnya agama ya teman-teman ya, saya tidak malu-malulah untuk mengajak belajar bersama teman-teman ya, tukar pikir ya. Ini juga monolog ya teman-teman, monolog, nggak dialog ya. Tapi walau begitu ya koreksi ya teman-teman saya harapkan. Baiklah teman-teman yang saya hormati, mengawali belajar pada kesempatan ini saya akan mengutip sebuah hadis teman-teman. Ya, perkenankan saya mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. HR Al-Hakim 1/284 disahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 2937. Teman-teman, ini ya, kita bersyukur sebagai umat Islam ya teman-teman, sebagai pengikut Kanjeng Nabi teman-teman ya, pengikut Islam mendapat warisan Quran hadis teman-teman ya. Dan juga lagi teman-teman ya, ada hadis lain lagi, ini ada lagi teman-teman. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Namun dengan Al-Quran ini pula beberapa kaum menjadi hina. An-Nawawi Riyadhus Shalihin hadis nomor 996.292. Teman-teman semua yang hormati, begitu dua yang saya kutip. Oleh karena itu teman-teman, seyogianya kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi, sebagai pengikut agama Islam, tidak alergi ya teman-teman terhadap dalil. Ya, tidak alergi manakala ada teman kita ya bertanya tentang hadisnya mana, ayatnya mana. Ya, jangan alergi dengan jawaban yang minir teman-teman ya. Oh, masih terpaku pada dalil, berarti belum makrifat. Kiranya tidak begitu teman-teman ya, karena ya ilmu agama ya, keilmuan baik syariat, hikmah, hakikat, makrifat itu tentunya dalam koridor ya teman-teman, dalam batasan-batasan ya, dalam pada dasar-dasar ya teman-teman, Quran dan hadis teman-teman. Ini menurut saya yang minimal lah ilmu agama. Oleh karena itu saya nggak segan-segan yang menyampaikan, walaupun saya nyontek dari
internet, dari Facebook atau dari buku teman-teman ya. Demi untuk apa namanya? Agar kita berada pada jalur yang benar teman-teman. Nah teman-teman semuanya saya hormati, tadi saya sampaikan tak terkecuali ilmu ma'rifatullah. Janganlah kita janganlah seperti saya ini ya, menjadi orang yang mau benarnya sendiri ya. Mau pada posisi yang otoriter ya teman-teman. Dalam artian ketika saya menyampaikan suatu uraian ya, pendapat ya, ngeles lah katakanlah ya, ngeles ya, di hadapannya banyak ya yang menghadiri, yang mendengarkan, yang menyimak ya teman-teman. Dalam penyampaian itu ya, dalam uraian itu, dalam penyampaian pendapat itu menyampaikan tentang hal-hal katakanlah ma'rifatullah ya teman-teman. Ada saya kutip 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat hadis bahkan itu dipelintir, ditafsirkan sesukanya saya misalkan untuk menggiring pemahaman pendengar yang notabene masih awam ya tentang keilmuan ma'rifatullah teman-teman. Begitu pula hadis ya ditafsirkan sesuai dengan apa target diri, rencana diri, apa targetnya, sasarannya, supaya apa. Namun ya kita menyetop, kita menyangkal apa yang dilakukan sendiri, yaitu dengan kalimat ya, kalau masih terpaku dengan dalil berarti masih awam, berarti belum sampai, berarti masih belum makrifat. Nah ini kiranya tidak adil ya teman-teman terhadap pemirsa, pendengar. Ya sebaiknya demokratis saja, bebas bertanya, ya dialog. Setelah dialog bebas bertanya, dan begitu pula berpendapat, ya bahwa dalam menguatkan keyakinan pendapat, ya, menguatkan pemahaman, memang seyogyanya ditampilkan ayatnya, hadisnya, teman-teman ya. Terkecuali ya teman-teman tidak ngerti ayat dan hadisnya dan ilmu yang dijalani itu kok ya benar gitu, sesuai, tidak menyimpang. Nah itu ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ternyata orang awam nggak ngerti hadis ayat, tapi menjalani keilmuan ternyata kok tidak menyimpang, tidak menselisihi Quran dan hadis, teman-teman ya. Begitu mengawali ajakan saya belajar pada kesempatan ini teman-teman ya. Kembali ke pokok tema spiritual ya, khususnya al-ma'rifatullah teman-teman ya. Ma'rifatullah itu mendasari dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq ya, cicit Kanjeng Nabi ya, cucu Sayyidina Ali teman-teman. Beliau dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dari Kanjeng Nabi. Ya, hadis itu menjadi dasar yang kuat, menjadi batasan yang aman ya teman, yang aman. Dan hadis itu ya tidak ditafsir-tafsirkan, tetapi dilaksanakan. Untuk melaksanakan itu, hadis itu dicari rujukan lainnya, ayat atau hadis lainnya teman-teman. Dan untuk mendapatkan ilmunya ya yang bisa diamalkan, kalau kami atau menurut saya siapa saja kalau nggak ngerti ilmunya, janganlah memberikan arahan mengamalkan pakai spekulasi, pakai pendapatnya sendiri ya. Karena pengertiannya panjang lebar ya, ada dasar pengertiannya, ada dasar
universalnya, ada ayat dan hadisnya. Tapi kalau tidak ada ilmu yang diamalkan, yaitu semua ya bulat, ya, panjang lebar ceramahnya. Di sini dijelaskan hadis dan Nabi begini, di sini menjelaskan yang berlawanan dengan hadis. Di sini menjelaskan begini-begini, di sini berlawanan dengan ayat. Nah, itu teman-teman. Seperti misalkan menerangkan bahwa segala wujud itulah wujudnya Allah. Segala wujud katanya wujudnya Allah. Bahwa insan inilah wujudnya Allah. Ya, padahal kan segala wujud itu wujudnya berarti kan segala itu kan banyak teman-teman. Ya kan? Kalau dikatakan segala wujud itu wujudnya Allah, berarti Allah banyak. Tidak demikian ya teman-teman ya. Karena Allah itu apa? Esa, Allah itu Ahad ya teman-teman. Kemudian dikatakan bahwa insan inilah wujud Allah. Wujud yang nyata. Ya, wujud nyatanya Allah. Tidak begitu pula teman-teman ya. Karena apa? Insan itu akan mengalami kebinasaan. Alam semesta juga akan mengalami kebinasaan, teman-teman. Hancur. Apa kullu syai'in halikun ila wajh ya teman-teman ya. Kalau nggak salah. Semua akan rusak, binasa, hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan kalau misalkan saya menyampaikan seperti tadi, segala wujud itu adalah wujud Allah. Apa nggak menyesatkan kalau saya menyampaikan seperti itu? Kalau saya menyampaikan insan itulah nyata wujud Allah. Nah, apa nggak menyesatkan kalau begitu? Ya teman-teman. Ya mendasari apa? Karena mendasari misalnya karena tidak ada wujud lain selain Allah. Nah, padahal hemat dalam kajian ilmu ma'rifatullah ya, segala wujud ini baik insan maupun bintang-bintang langit itu adalah mazhar yang diwujudkan oleh yang maha ada, yang wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini diwujudkan. Makanya la maujuda illa Allah, tidak ada yang maujud. Ya, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi wujud yang ada itu adalah dari wujudnya Allah. Yang tidak wujudnya Allah itu tidak bisa dipandang pakai mata kepala. Ya, yang lalu saya sampaikan, nggak bisa dipandang pakai mata kepala. Yang dipandang mata kepala ini mata jasad ini kan fana teman-teman. Ya, yang dipandang itu ya sama fana, materi yang pada tingkat di makom Adam ya, anak cucu Adam itu fana, binasa. Ya, itu teman-teman. Jadi hendaklah kita kalau memang tidak memiliki keilmuannya, akhir dari ceramah, akhir dari penyampaian, ya yang penyampaian pun tadi itu harus tidak keluar dari real Quran dan hadis. Ya, akhirnya kalau dirinya tidak memiliki keilmuannya yang untuk diamalkan, janganlah, yang penting yakin, yang penting beriman, kemudian hadirkan, kemudian apalagi lah, ini meraba-raba, ini berbahaya. Karena kalau begitu berarti mengamal atau menjalani atau praktek tanpa ilmu. Terus terang aja, tidak usah gengsi-gengsi, tidak usah merasa diri itu kurang dan sebagainya. Terus terang aja. Maka keilmuannya saya nggak mau, carilah ya, carilah sosok ya, carilah hamba Allah yang soleh, sosok bagaikan Kanjeng Sunan Bonang. Nah, ini carilah yang medar ilmu ketika diri itu diriwayatkan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Ya, itu yang kami ketahui riwayat ya, cerita riwayat ya. Itu yang kami ketahui ya Kanjeng Sunan Bonang itulah yang medar ilmu makrifat ya, dari penempaan awal Kanjeng Sunan Kalijaga diterima ya, atau itu istilah tawasul kepada Kanjeng Sunan Bonang kemudian diterima, kemudian ditempa awal-awalnya ya, lelaku bertapa menjaga kali berpegang tongkat yang sesungguhnya itu adalah carangan ya, yang mana dicarang atau dikarang dari sebuah keilmuan itu teman-teman. Itu
ilmu hakikat teman-teman, masih tahapnya masih ilmu hakikat. Itu adalah carangan yang mana pada video saya yang lalu sudah saya sampaikan pendapat saya bahwa itu adalah lelaku ilmu hakikat, ya, cahaya nur teman-teman, untuk membersihkan. Dan ilmu hakikat cahaya nur itu pada tahap awal, ya, ketika awal-awal menjalani itu fungsinya, ya, ketika mukadimah itu dibabar, tubuh ini cahaya nur, ya, qad ja'akum minallah nurun, ya, kemudian pakai rasa, pakai visualisasi mengiringi daripada kalimat, kemudian zikir terus, ya, ismu zat siri. Itu tahap-tahap awal itu adalah untuk pembersihan, ya, bersamaan dengan bertapa menjaga kali atau menjaga sungai, yaitu sungai yang ada di dalam mikrokosmos al-anfus, ya, mata dua, hidung dua, mulut ini sungai, ya, artinya adalah saluran, ya, saluran itu teman-teman, dijaga agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mengotori, ya, samudra hati, samudra minang kalbu, samudra kahanan luas. Minang itu ibarat kalbu itu hati, ya, samudra yang luas. Hati itu ibarat samudra yang luas. Jadi dari apa tadi yang level 9 itu dijaga jangan sampai mengotori, ya, dicegah, kemudian dibersihkan dari dalam pakai zikrullah. Tahapan sekiranya itu takholi itu zikirnya itu meluber atau berlebihan, itu untuk tahali, yaitu nutrisi jiwa, nutrisi rohani teman-teman. Kemudian pada tahap selanjutnya itu sekiranya nutrisi jiwa itu optimal, maksimal, maka atas karunia Allah akan ditampakkan, ya, apa tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang diutus Allah, ya, di dalam diri kita, yaitu pancarannya Nur Muhammad, yang itu adalah masih maujud, yang mana wujudnya itu persis seperti diri kita, hanya saja itu tubuh halus teman-teman, persis tubuh diri kita, tubuh halus. Oleh karena itu saya pernah dengar dari Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, selamilah diri sendiri agar mengetahui siapa diri sejati. Nah, andai kata kita sudah menjalani itu kemudian ditampakkan oleh Allah, ya, yang ada di dalam diri itu persis seperti kita bersyukur ternyata di dalam diri kita itu, ya, ternyata raga kita, jasmani kita, tubuh kita yang manusia ini di dalam diri kita itu manusia juga sama, ya. Seandainya tidak pernah ditampakkan gerejanya itu, yang itu isyaratnya jelas itu adalah, ya, keluar dari dalam diri, ya, tubuh halus diri. Seandainya belum pernah ditampakkan, kita patut was-was teman-teman, patut was-was, khawatir jangan-jangan saya yang dohirnya ini manusia, tubuhnya ini manusia, anak cucu Adam, jangan-jangan batinnya binatang, ya, binatang. Namun demikian menurut hemat saya teman-teman, selagi perilaku, sifat dan perilaku kita itu tetap, ya, berpedoman teguh pada Quran hadis, ya teman-teman, tidak jahil, tidak iri, tidak dengki, tidak keji, tidak mungkar, ya teman-teman, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian kita menjalani perintah-perintah agama, sholat, puasa, zakat, haji, kalau mampu teman-teman, ya, atau syahadat tentu sudah, ya teman-teman, ya. Itu insya Allah walaupun kita belum ditampakkan apa yang di dalam diri kita, insya Allah dohirnya manusia, batinnya juga manusia, itu teman-teman, ya. Karena apa? Kalau yang ditampakkan itu memang hatinya sudah dibersihkan sehingga ditampakkan oleh Allah bagaikan cermin, ya, bagaikan cermin. Kalau artinya sudah ditaholi cermin. Oleh karena itu setelah itu ditampakkan itu dirinya sejati, ya teman, bahwa manusia layak, ya, Kanjeng Sunan Bonang memberikan ilmu lagi, ya, kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, tempa lagi yang lalu sudah saya sampaikan, ya, yaitu di tempat coro Jawa itu ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu kasampurnan, ilmu insan kamil teman-teman, ilmu asal usul teman, ilmu jalan kembali, ya, asal dan kembalinya itu ilmu insan kamil, dan medarnya pun itu
pada tempat yang eh, jauh daripada jangkauan manusia, jangkauan pendengaran maupun penglihatan. Ketika itu ya, teman-teman, dalam riwayat kan naik sampan. Terus begitu ketika Kanjeng Sunan Bonang Medar, ya, ada seekor cacing yang mendengar, teman-teman. Sehingga mendengar wejangan ilmu kasampurnan itu seketika cacing yang mendengar itu berubah jadi manusia. Nah, ini juga masal apa itu, teman-teman? Ibarat atau perumpamaan, teman-teman. Jadi cacing tubuhnya sama seperti kita, jasad ya, asal dari tanah. Tapi ketika mendengar wejangan ilmu kasampurnan itu berubah jadi manusia. Itu ibarat tadinya sebelum mendengar wejangan itu sama saja. Hakikatnya sama seperti cacing, sama seperti yang lain-lain, sama cacing. Tapi setelah mendengar wejangan itu tahu jati dirinya, ya, bahwa dirinya itu adalah ya dari apa yang maha sempurna, ya, nur, dari nur yang maha sempurna. Begitu, teman-teman. Jadi kita hendaklah hati-hati dalam belajar, teman-teman. Saya sendiri belajar hati-hati, waspada terhadap apa yang mau membelokkan, ya teman-teman, karena barangkali ya teman-teman, barangkali ya diri kita sendiri juga kalau berucap hati-hati, ya, jangan sampai menafsiri yang menggiring, ya, pemahaman kepada satu posisi itu yang bisa keluar dari apa kebenaran, keluar dari yang hak, ya teman-teman. Tentang ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ya, hadis qudsi yang disampaikan kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, ya, kepada cucunya Imam Ja'far Shadiq, ya teman-teman. Ada, teman-teman, dan itu ada keilmuannya, teman-teman. Kalau nggak ada ilmunya, ya apa namanya, ya, dongeng, ya teman-teman. Kalau nggak ada ilmunya dongeng, dan dongeng itu bisa menyimpangkan, ya, dongeng itu bisa ditunggangi oleh misi-misi yang tidak jelas, teman-teman, ya. Itu jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Itu kajiannya apa? Ya mengenal diri, kenal, ya, diri dohir, diri batin, terus sampai siapa, dari mana asalnya, ya, itu teman-teman, asal sampai kepada sumbernya. Oh, ternyata diri saya dari sini awalnya tidak ada, adanya itu diadakan, diciptakan, diadakan, ya, tingkat lebih tinggi lagi itu sebagai nusatul haq, ya teman-teman, mir'atul haq, ya teman-teman, mazhar wujudullah. Makanya dalam istilah keilmuan Jawa ada istilah tapake kuntul layang. Jadi kuntul layang di sawah itu tapaknya, di tanah itu tapaknya. Nah, ini tajalli af'al. Af'al itu adalah perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah, ya. Jadi af'al. Jadi makanya kan ada apa, saya berdengar Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Nah, ini kalau tidak ada penyingkapnya, ilmu ma'rifatullah menuju fana, ya, penyingkap hijab, ya tetap masih ego, ya. Ibaratnya orang punya motor tidak ada BPKB dan STNK-nya, bodong, ya, tetap diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau kita sampai kepada Allah sudah, terus kemudian keberadaan kita di sini, di dunia ini adalah tadi, ya, makom tajali, ya, karena makrifat. Nah, itu baru, ya. Ini mana, ini kuntul layang, lah ini tapaknya. Ini di istilah Jawa, orang tua Jawa dulu, simbah kami, ya, simbah kita, teman-teman, itu gitu, tapaknya kuntul layang. Terus ilmu ma'rifat itu diistilahkan gali kangkung. Jadi kangkung gali, ya, jarang, nggak ada bahkan, ya teman-teman. Oleh karena itu hal yang sangat istimewa dan sangat rahasia, ya teman-teman. Dan kata ini ilmuwan ini sampai jatuh ke tangan yang tidak betul, bisa merusak tatanan, teman-teman. Ya, oleh karena itu dalam pewayangan digambarkan yang megang Jamus Kalimasada Prabu Puntadewa, Ratu Pandawa, itu berdarah putih. Dia apa? Ikhlas, dihina, terima, diminta bajunya, kasihkan, itu begitu. Karena tidak ada yang dipandang. Dipandang pakai mata kepala itu hamba, tetapi pakai mata hati, Allah yang menyertainya, ya. Yang menyertainya itu bukan berarti dia, bukan insan, itu bukan Allah.
Ya walaupun ada istilah, walaupun diterangkan menyertai ya, bahwa ma'akum aina ma kuntum ya. Kalau insan itu Allah, wujud Allah ya tidak menyertai dah langsung. Insan itu Allah gitu kan. Misalnya begitu ya. Menyertai ya. Bahwa ma'akum aina ma kuntum, di Allah beserta kamu kapan kapan. Kemudian di Allah berdeka dari urat leher. Jadi itulah ya, disingkap hijabnya supaya ada nyambung vertikal. Oleh karena itu andai kata kita vertikal, apa yang kita lakukan ya dengan nama Allah ya, dengan nama Allah. Sehingga apa teman-teman, kita mudah-mudahan diridhoi ya, ilmu ma'rifatullah ya. Tidak ada, atau saya belum menemukan, kalau mau itu bunuhlah dirimu, matikan dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Binasakan dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Nah, kalau sudah binasa, jadi bangke, tidak mengenal Tuhan, jadi bangke, dibinasakan. Apa dengan bunuh diri? Kalau mautu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati, itu teknis. Teknis yang sarana untuk menjalani keilmuannya. Antara dengan mautu qabla an tamut, ya, mati maknawi, ya. Matilah kamu sebelum mati. Andai kata kita mati, seperti tertidur kan keluar, rohnya keluar, ya. Sehingga ditampakkan, ya. Karena andai kata jiwa suci kita masih di dalam raga, kan terhijab oleh raga ini. Ya, ini yang gerak-gerak ini raga, roh kita ya terhijab. Tapi manakala raga itu tak berdaya, mati ya, atau tertidur, mati maknawi, tidur dan mati maknawi, atau syiri tak bergerak, mata terpejam, ini terkunci, tapi di sini Allah visualisasi ya. Terus dibeban. Insya Allah teman-teman, ya Mi'raj itu benar-benar kita hakul yakin kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya. Sidratul Muntaha di atas langit 7. Dan kita hambanya saja dikata menjalani lelaku itu, teman-teman. Insya Allah dikaruniai Mi'raj, diangkat ya, diangkat langit. Bukan langit ini, bukan langit apa? Ini kan mikrokosmos, lanfus. Wah, ini makrokosmos. Ini itu gambaran ya, ini itu miniatur ya. Segalanya tidak ada di dalam diri. Kalau masuk dalam diri, akhirnya nanti interaksi kepada ya yang transenden ya, yang imanen. Kalau kita masuk pada yang imanen, kemudian imanen itu akan ke sumbernya yang transenden. Begitu teman-teman ya, saya kadang ya prihatin ya teman-teman kalau menyimak YouTube, walaupun saya ini orang yang kurang ilmu, kurang ya pengetahuan agama, kita sama-sama ya waspada teman-teman ya. Demikian ya apa yang saya sampaikan saat ini, belajar bersama, kritik dan saran dan masukan dan teguran saya apa terbuka teman-teman. Akhirnya apa yang saya sampaikan itu tentunya ada kekeliruan ya, ada yang benar ya, mudah-mudahan ya, tapi wallahu alam bisawab. Yang saya sampaikan itu Allah lah yang Maha tahu benar salahnya. Salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.